Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online. Kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang luas bangun ruang. Sebelum kita mulai, mari anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah kita biasakan dengan berdoa. Kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang luas bangun ruang. Kalau selama ini kalian untuk bangun ruang hanya mungkin mengenal volume ya, mencari volume, nggak identik dengan volume bangun ruang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mencari luas bangun ruang. Nah, bangun ruang apa saja yang kita bahas kali ini? Ada kubus, ada balok, prisma segitiga, limas, tabung, dan kerucut. Nah, di antara bangun ruang yang disebutkan Bu Lili tadi, kalian sudah tahu bentuknya nggih? Kelas 5 kemarin sudah dibahas untuk volumenya. Pada pertemuan sebelumnya Bu Lili juga sudah membahas tentang ciri-ciri bangun ruang juga nggih. Ada titik sudut, ada sisi, ada rusuk, dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja nggih. Yang pertama yaitu kubus. Masih ingat nak kubus? Nggih. Kubus termasuk prisma segi 4 khusus. Kenapa kok khusus? Karena semua sisinya itu bentuk persegi dan sama semua. Nah, dari kubus yang ada, kalau dibelah, maka akan terbentuklah yang namanya jaring-jaring kubus. Nah, semacam itu nggih. Karena sisinya ada 6, maka persegi yang ada juga sejumlah 6. Lah, untuk mencari luas permukaan kubus, karena kubus itu ada 6 sisi dan setiap sisinya berbentuk persegi, sedangkan luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Tapi kalau pada bangun ruang bukan sisi ya, rusuk. Maka rumus mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk kali rusuk, atau 6 kali R kali R. Di sini Bu Lili menggunakan huruf R-nya besar. Kenapa seperti itu, Bu? Nggih. Untuk membedakan R pada lingkaran atau jari-jari. Nggih, kalau pada lingkaran atau tabung nanti nggih ada yang namanya jari-jari, itu nanti R-nya kecil. Nah, itu hanya untuk membedakan saja. Biar lebih paham, Bu Lili punya contoh. Ini sebuah kubus nggih. Contohnya ada sebuah soal. Sebuah kubus memiliki rusuk 5 cm. Berapa luas permukaan kubus? Nah, anak-anak jangan lupa cara menjawabnya, karena ini ilmu baru bagi kalian. Diusahakan rumus selalu ditulis. Bu, itu kok LP kubus, Bu? Nggih, disingkat Bu Lili. GLP di sini adalah luas permukaan. Nah, karena Bu Lili bahas kubus, maka luas permukaan kubus sama dengan 6 kali R kali R. Karena rusuknya 5 cm, nggih, maka kita ganti R, kita masukkan angka 5 ke dalam rumus. Jadi 6 kali 5 kali 5. Setelah kita hitung 6 kali 5 kali 5, maka ketemulah 150. Nah, karena satuannya senti, kita gunakan juga senti.
Karena kita mencari luas, maka satuannya adalah persegi. Hati-hati nggih, walaupun bangunnya bangun ruang, bukan berarti terus satuannya kubik, mboten. Karena luas maka satuannya adalah persegi. Paham ya nak ya? Nanti kalau ada kurang pahamnya bisa japri ke Bu Lili. Kita lanjut bangun yang kedua, yaitu balok. Balok ini juga termasuk salah satu bentuk dari prisma segi 4. Nah, bentuknya seperti itu nggih. Balok ini perpaduan dari persegi panjang. Nah, itu adalah balok yang sudah dibelah menjadi jaring-jaring balok. Pen perhatikan nggih. Itu persegi panjang yang warnanya biru, itu adalah panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Bu, ada 2, G. Ya, bagian depan dan bagian belakang. Oke, terus ada yang warna kuning. Panjang kali tinggi. Ya, panjang kali tinggi. Itu adalah bagian alas dan tutupnya. Ya. Terus ada yang hijau. Lebar kali tinggi. Itu adalah bagian kanan dan kirinya balok. Nah, semacam itu ya nak ya. Bu, rumusnya Bu. Oke. Nah, untuk mencari rumus permukaan balok, 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Cara menghafalnya gampang ya. Kan balok itu punya 3. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, caranya begini menghafalnya nanti. Panjang gombol lebar. Ya. Maka lebar sama tinggi. Satunya panjang dengan tinggi. Nah, Bu, katanya Bu Lili tadi dikali. Kenapa tulisannya Bu Lili kok PLLTPT? Nah, nggih. Karena pada matematika nak, tanda kali tidak harus ditulis. Untuk variabel boleh langsung seperti itu miliknya Bu Lili. PL, artinya P kali L. Tapi nanti kalau sudah dimasukkan angka, tanda kalinya harus muncul. Nah, semacam itu nggih. Biar lebih jelasnya Bu Lili punya contoh. Nah, itu ada sebuah kardus yang akan dibungkus menggunakan kertas kado. Biasanya kalau kalian ada temannya ulang tahun gitu ya, kardusnya biar cantik dibungkus kardus, dibungkus sama kertas kado. Berapa luas kertas kado yang dibutuhkan jika panjang kardus tersebut 15 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 25. Sama kayak yang kubus tadi nggih, diusahakan cara menjawabnya yang awal adalah rumus selalu disertakan. Kenapa seperti itu? Biar pen gak bingung. Nah, begitu nggih. Kalau sudah kita masukkan, lah itu. Ya. Kalau tadi PLLTPT tanpa ada tanda operasi hitungnya. Kalau sudah angka maka akan muncul. Nggih, harus dimunculkan. Pen perhatikan. Pada jawabannya Bu Lili, nggih, itu ada tanda kurung, ada tanda kali, ada tambah. Yang didulukan yang mana? Nggih, yang di dalam kurung. Nah, sekarang perhatikan yang di dalam kurung. Di dalam kurung itu ada tanda kali dan ada tanda tambah. Nah, kali dan tambah itu posisinya lebih tinggian derajatnya ya, maksudnya ya. Posisi derajatnya lebih tinggi kali, maka perkaliannya didulukan. Berarti 15 kali 10, 10 kali 25, 15 kali 25. Nah, hasilnya itu sudah. Kalau sudah, karena tanda kurung masih ada, maka yang di dalam kurung didulukan. Kebetulan yang di dalam kurung sekarang menjadi penjumlahan semua. Dijumlahkan hasilnya ketemulah 775.
baru kita kalikan dengan yang di luar kurung. Ketemulah total atau luas kertas yang dibutuhkan, yaitu 1550 cm persegi. Oke, paham ya nak ya? Oke, kita lanjut. Bangun ketiga, prisma segitiga. Nah, ini gambarnya prisma segitiga, Prisma segitiga masih ingat ya? Memiliki 6 sudut, memiliki 5 sisi, dan memiliki 9 rusuk. Oke, nah ini adalah jaring-jaringnya prisma segitiga. Pada jaring-jaring kita bisa melihat bahwa alas dan tutupnya berbentuk segitiga, sedangkan selimutnya berbentuk persegi panjang. Cara mencari luas prisma segitiga berarti luas alas ditambah luas tutup. Kebetulan sama alas dan tutupnya, maka kita bisa meringkas jadi 2 kali luas alas, ditambah luas selimut. Nah, caranya mencari luas selimutnya yaitu keliling alas, berarti keliling segitiga, dikalikan tinggi prisma. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Lili ke contoh. Ada sebuah prisma segitiga siku-siku, panjang sisi segitiganya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, sedangkan tinggi prismanya 10 cm. Oke, nah untuk segitiga, kebetulan itu segitiga siku-siku, maka kita tahu, pada pembelajaran sebelumnya yaitu Pitagoras, ada sisi siku-siku dan ada sisi miring. Nah, 3, 4, 5 kalian akan paham, sudah paham mana yang termasuk sisi garis miring. Nah, dari 3, 4, 5 itu yang sisi miringnya adalah yang 5. Oke, kita cari, kita kerjakan. Luas permukaan prisma segitiga. Kita tulis dulu rumusnya. Kalau sudah, kita masukkan alasnya, hati-hati, 3, 4, 5, yang sisi miring 5. Maka untuk mencari luas segitiga yang kita butuhkan adalah angka 3 dan 4. Nah, luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi. Karena alas dan tutupnya sama, maka Bu Lili menggunakan angka 2 untuk mempersingkat. Terus keliling alas berarti sisi siku-sikunya tinggal jumlah, baru kalikan tinggi prisma. Sama kayak yang tadi, yang di dalam kurung yang didulukan. Tapi hati-hati, yang bagian belakang itu di dalam kurung ada kurung, maka yang di dalam kurung yang didulukan. Begitu, Nah, kurung yang di depan langsung bisa kita cari hasilnya. Kurung yang bagian belakang, 3, 4, 5 dijumlah dulu. Ya, itu ada 12 kali 10. Yang di dalam kurung didulukan lagi, maka ketemulah hasilnya 132 cm persegi. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut di bangun berikutnya. 5 segi 4. Masih ingat gambarnya 5 segi 4? 5 segi 4 contohnya adalah piramid. Ya, piramid di mana alasnya berbentuk segi 4 tapi tidak punya tutup. Dia punya titik puncak. Nah, pada 5 segi 4 ini nanti ada beberapa ukuran yang harus kalian pahami. Yaitu diantaranya apa? Sisi
bagian alas, rusuk bagian alas. Dan garis pelukis, di mana garis pelukisnya ini adalah tinggi pada segitiga. Hati-hati nggih, bukan tinggi limas, tapi tinggi pada segitiga. Kok segitiga, Bu? Iya. Nah, perhatikan. Jaring-jaring 5 segi 4 itu 1 persegi dan 4 segitiga yang sama. Nah, yang dimaksud Bu Lili garis pelukis itu adalah termasuk tinggi pada segitiga. Cara mencari luas permukaannya, luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Karena sisi tegaknya ada 4, maka 4 kali luas sisi tegak. Gitu nggih. Kita langsung ke contoh biar lebih jelasnya. Sebuah piramid berbentuk 5 segi 4 akan dipasang wallpaper pada bagian dinding dan lantainya. Berapa luas wallpaper yang dibutuhkan jika panjang sisi alas 16 dan tinggi piramidnya 15 cm. Nah, hati-hati ya. Bu Lili tadi sudah pesen bahwa sisi tegak itu nanti yang dibutuhkan adalah garis pelukisnya. Berarti tinggi segitiganya, bukan tinggi piramidnya. Karena di sini belum ada garis pelukisnya, maka kita cari dulu. Menggunakan apa, Bu? Nah, kita gunakan Pitagoras. Oke, sebelum kita masuk atau langsung mencari ke luas permukaannya, kita cari dulu sisi pelukisnya, garis pelukisnya, Masih ingat ya dalil Pitagoras bagaimana? Nggih. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Nggih. Lah, garis pelukis ini termasuk garis miringnya. Nah, makanya Bu Lili di situ mengibaratkan dengan huruf yaitu N. N kuadrat sama dengan 8 kuadrat kali 15 kuadrat. Ada kuadrat, ada penjumlahan. Maka yang didulukan yang kuadratnya. Nggih. 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat adalah 225. Kita jumlah 289. Karena Bu Lili mau mencari N saja, bukan N kuadrat, maka lawan dari kuadrat adalah akar. Nah, maaf ya nak ya, itu bukan V tapi akar. Nggih, akar 289 adalah 17 cm. Kalau sudah ketemu garis pelukisnya, baru kita masuk ke rumus luas 5 segi 4. Luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Alasnya bentuk persegi, berarti 16 kali 16. Oke, sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti setengah kali 16 kali 17 sebanyak 4, kalikan 4. Nah, itu hasilnya 256 ditambah 554. Hasilnya 800 meter persegi. Oke, jadi wallpaper yang dibutuhkan adalah 800 meter persegi. Paham ya nak nggih? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke tabung. Untuk tabung, nah itu gambarnya tabung nggih. Kayak apa? Kaleng susu ya? Nggih. Nah, itu adalah jaring-jaringnya. Terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Di mana 1 persegi panjang ini adalah selimut dari tabung. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2 kali luas alas. Tahu ya kenapa kali 2? Nggih, karena lingkarannya ada 2 dikalikan luas selimut. Nah, ini caranya.
alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran gimana nak? Nggih, pi kali R kali R, kalikan 2. Sedangkan luas selimut bentuknya persegi panjang Bu, berarti panjang kali lebar. Nggih. Tapi ono tapi nih, ini dari tabung. Nggih, maka tidak ada panjang, tidak ada lebar. Panjangnya itu adalah menggantikan dari keliling lingkaran, sedangkan lebarnya itu adalah tinggi dari tabung. Keliling lingkaran masih ingat nggih? Iya, 2 kali pi kali R, langsung dikalikan dengan T, gitu nggih? Oke, dari itu kita bisa menyederhanakan. Nah, bentuknya lebih sederhana. Jadi 2 kali pi kali R dikalikan R tambah T. Hati-hati ada tanda kurung ya. Maka nanti yang di dalam kurung harus didulukan cara pengerjaannya. Nah, itu. Bangun berikutnya ada kerucut. Nah, itu kerucut. Kayak topi Pak Tani. Ya. Ada R jari-jari, ada T tingginya kerucut. Hati-hati. Ini kayak limas tadi. Kita butuh garis pelukis. Maka rumus luas permukaan kerucutnya adalah luas alas ditambah luas selimut, yaitu pi kali R kali R ditambah pi kali R kali S. Nah, hati-hati. R di sini jari-jari, sedangkan S-nya adalah garis pelukis. Cara mencarinya sama kayak yang 5 segi 4 tadi. Menggunakan Pitagoras. Dari rumus tersebut bisa disederhanakan bentuknya pi kali R kali R tambah S. Nah, untuk kerucut dan tabung, anak-anak bisa melihat di LKS beberapa contoh yang ada di LKS, dikerjakan. Oke, langsung Bu Lili ke soal sebagai pemantapan pada pembelajaran kali ini. Nah, disuruh menghitung luas permukaan bangun ruang. Ada kubus, balok, 5 segi 4 sama silinder. Loh Bu, kok silinder Bu? Apa Bu silinder? Silinder itu adalah nama lain dari tabung. Gak usah kaget, ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini dicukupkan sekian sama Bu Lili. Semoga ilmu kalian nambah dan menjadi manfaat bagi kalian. Nanti tugas silahkan diselesaikan di buku tugas matematika. Hari Sabtu ditunggu Bu Lili untuk pengumpulan. Kalau ada kekurang jelasan, silakan japri ke guru matematika masing-masing. 61 ke Bu Ais, 62 ke Bu Putri, 63 ke Bu Lili. Cukup sekian dari Bu Lili. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.